Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya Widatidia Arisanti dengan NIM 162 dari kelas Kedung 2, Teknik Infrastruktur Sipil dan Perancangan Arsitektur Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Adapun tujuan saya di sini yaitu untuk memenuhi tugas proyek estimasi biaya. Baiklah, langsung saja dimulai. Untuk tahap pertama saya akan melakukan pemaparan awal. Jadi di sini video ini berisi penjelasan mengenai langkah-langkah menyusun rencana anggaran biaya. Yang mana di sini saya mengambil 5 item pekerjaan. Itu ada pekerjaan persiapan dengan subbab pembersihan lahan dan pembuatan bopleng. Yang kedua itu ada item pekerjaan pasangan dinding dengan subbab pekerjaan pasangan bata ringan, pekerjaan plesteran, dan pekerjaan acian. Untuk yang ketiga itu item pekerjaan kusen dengan subbab pemasangan kusen BV02. Yang keempat itu item pekerjaan pengecatan dengan subbab pekerjaan cat interior dan cat eksterior. Dan yang terakhir, yang kelima yaitu item pekerjaan penutup lantai dengan subbab pemasangan lantai granit. Nah, sebelum lanjut ke tahap berikutnya, di sini saya ada catatan. Saya menggunakan DED gedung auditorium yang mana pada lantai 1 itu berisi ruang kelas, lantai 2 itu tempat auditorium, dan lalu atap. Namun perlu diperjelas di sini saya melakukan tahap perhitungan dengan fokus pada permisalan ruang kelas. Jadi saya tidak menghitung keseluruhannya. Baiklah, pada tahap spesifikasi teknis ini saya akan menjelaskan yang berhubungan dengan pekerjaan persiapan, pekerjaan pasangan dinding, pekerjaan kusen, dan pekerjaan penutup lantai. Baik, kita langsung pada halaman spesifikasi teknis. Di sini dijelaskan untuk semen Portland dan sejenisnya. Untuk semen Portland itu menggunakan dari merek atau material Cruciate Holcim. Untuk semen instannya itu ada untuk acian, untuk plesteran, perekat bata ringan itu yang MU100 dan seterusnya. Untuk pekerjaan nanti pelapis lantai dan dinding itu untuk lantai menggunakan lantai homogeneous tile 60x60 cm dengan merek atau material Venus Valentino Nero. Untuk cat dindingnya itu menggunakan cat interior spesifikasi antinoda dengan material atau merek Nippon Paint, Dulux atau Propen. Begitu juga untuk cat eksteriornya dengan material atau merek Nippon Paint, Dulux, Propen, Vinylex atau Cityline. Pada tahap ini saya akan menjelaskan tentang perhitungan volume. Jadi seperti yang saya ucapkan di awal tadi, saya menggunakan permisalan untuk ruang kelas 8x7 meter ini. Jadi untuk pekerjaan pembersihan lahannya, kita melakukan pembersihan pada area yang akan dibangun, yaitu dengan panjangnya 8 meter dikali lebar 7 meter. Itu untuk total volumenya. Begitu juga untuk pekerjaan pemasangan bopleng. Namun menjadi catatan, pada umumnya pemasangan bopleng itu dilakukan dengan hitungan masing-masing sisi itu dilebihkan 1 meter, sehingga yang dengan untuk bangunan luas 8x7 meter itu boplengnya dibangun dengan luas 10x9 karena untuk sisinya itu dilebihkan 1 meter. Selanjutnya itu untuk pekerjaan dinding. Di sini menjadi catatan lagi, saya melakukan pengukuran full ini dinding. Saya belum menguranginya dengan jendela ataupun pintu. Jadi untuk perhitungan realnya nanti apabila pada dinding tersebut terdapat kusen pintu atau jendela, maka dari luas dinding ini dikurangi oleh luas pintu dan jendela tersebut. Jadi untuk luas pekerjaan bata ringan, plesteran dan acian itu memiliki luas yang sama. Di sini saya kusen itu menggunakan pada kelas 4 menggunakan HT1. Untuk HT1 itu merupakan homogeneous tile 60x60 cm polis seperti yang sudah tertera pada spesifikasi teknis sebelumnya. Nah, untuk pengecatan di sini dijelaskan pada gambar kerja. Untuk tahap pengecatan itu dindingnya dengan kode CA itu merupakan dinding bata ringan, plester, acian, dan finishing cat interior. Jadi
perhitungan volume kita sudah selesai. Baiklah, di sini saya sudah memiliki daftar ubah, yang mana daftar ubah ini bisa teman-teman cari di peraturan pemerintah daerah setempat. Di sini ada kode, yang mana kode tiap pekerjaan itu tidak boleh sama. Untuk satuannya sudah tertera juga, dan untuk harga satuannya sudah. Pada tahap analisa harga satuan pekerjaan, di sini terdapat uraian pekerjaan, yang mana uraian pekerjaan itu berisi tenaga apa saja yang diperlukan. Di sini dalam hal pembersihan lahan itu ada pekerja dan mandor. Untuk bahan tidak ada, dan untuk alat juga tidak ada. Untuk koefisien itu juga sudah seperti halnya harga, daftar harga. Untuk koefisien ini sudah tertera pada peraturan pemerintah juga. Nah, tidak semuanya, apabila tidak ada, itu bisa dilakukan perhitungan sendiri. Untuk harga satuannya, ini melakukan rumus dari daftar ubah. Jadi, saya contohkan menggunakan rumus VLOOKUP. VLOOKUP, kita ambil item pekerjaannya, lookup value-nya, untuk tabelnya, untuk tabel diambilnya data itu kita ambil di sini. Dikarenakan tadi kita menggunakan kata kunci pekerja, jadi kita ambil dari sini. Kita blok. Selanjutnya kita lakukan penguncian. Lalu untuk harga itu tertera pada tabel 1, 2, 3, 4 pada tabel indeks numbernya itu nomor 4, lalu false. Nah, sudah ada. Begitu untuk seterusnya. Selanjutnya yaitu untuk tahap perhitungan kebutuhan upah bahan dan alat. Jadi terdapat koefisien, yang mana koefisien ini kita mengambil seperti cara VLOOKUP sebelumnya, itu diambil dari AHSP, karena di AHSP tertera koefisien masing-masing ubah. Nah, kita pindahkan di sheet ANT ini, dan untuk volume ini kita mengambil VLOOKUP dari volume, dari perhitungan volume, total volume yang sudah kita hitung. Dan untuk total volume itu merupakan perkalian dari koefisien dan volume. Didapatlah total volume masing-masing pekerjaan. Dilakukan untuk semua pekerjaan. Nah, untuk harga satuan ini diambil dari daftar ubah. Dilakukan juga rumus VLOOKUP. Nah, untuk jumlah harga itu merupakan harga satuan dikali dengan total volume. Nah, setelah ditemukan pada pekerjaan pembersihan lahan ini, untuk harga pekerja keseluruhannya itu nominalnya 392.000, dan untuk mandor itu 294.000, sehingga untuk total harga pekerjaan pembersihan lahan itu merupakan penjumlahan dari pekerja dan mandor. Begitu juga untuk pekerjaan lainnya. Nah, setelah dilakukan analisa harga satuan pekerjaan dan ANT ini, maka dilakukan rekapitulasi kebutuhan ubah atau upah bahan dan alat. Jadi di sini saya sudah menguraikannya, yang mana uraian ini diambil dari daftar ubah. Seperti judulnya, rekapitulasi kebutuhan ubah. Untuk satuannya juga sudah mengambil perumusan dari daftar ubah. Dan untuk volume teoritis ini merupakan total volume seluruh pekerjaan pada item pekerja. Jadi itu diambil dari rumus SUMIF dari sheet ANT. Jadi di sini direkaplah untuk volume pekerja pada pekerjaan di bangunan 7x8. Begitu juga dengan tukang batu, tukang cat, dan seterusnya. Harga satuan seperti sebelumnya itu dilakukan rumus VLOOKUP dari daftar ubah. Dan untuk jumlah harga itu merupakan harga satuan
harga satuan dikali dengan volume teoritis, ditemukanlah jumlah harga. Nah, berhubung sebelumnya kita sudah menghitung ANT, di sini ada dilakukan cek agar tidak terjadi kesalahan ke depannya. Di sini setelah seluruh pekerjaan masing-masing pekerjaan di total harga itu seharga 92.170.481. Nah, direkapitulasi, dilakukan pengecekan lagi, dan ternyata sama, berarti tidak ada kesalahan yang terjadi pada perhitungan sebelumnya karena untuk total ANT dan total RUB ini sudah sama. Pada tahap terakhir yaitu tahap rencana anggaran biaya. Jadi setelah dilakukannya perhitungan volume, perekapan daftar ubah, AHSP, ANT, rekapitulasi ubah, kita sampai di tahap pembuatan RAB. Jadi uraian pekerjaannya itu saya melakukan perumusan menggunakan VLOOKUP dari sheet volume. Saya taruh di RAB. Untuk volume itu juga saya dari sheet volume. Tertera pada total volume. Untuk satuan langsung kita taruh di tengah. Satuan juga saya melakukan rumus VLOOKUP dari sheet volume. Untuk upah, bahan dan alat ini saya melakukan rumus VLOOKUP dari sheet AHSP yang mana diterangkan untuk harga satuan masing-masing item, ada tenaga, bahan dan alat. Saya lakukan perumusan masing-masingnya, dan untuk total biayanya itu merupakan penjumlahan dari upah, bahan, alat dari pekerjaan pembersihan lahan dikalikan dengan volume pekerjaan pembersihan lahan, didapatlah total biaya untuk pekerjaan pembersihan lahan yaitu 686.000. Dilakukan untuk semua item pekerjaan, dan setelah dilakukan hal yang sama itu dilakukan pengecekan dengan untuk total biaya keseluruhannya sudah sama seperti yang ada pada rekap total di RUB dan ANT.